Karena itu marilah kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 dan ayat 2. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati, hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu. Kami menyerahkan roh dan tubuh kami karena hidup ataupun mati Engkaulah yang empunya kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan ayat 3. Anugerah
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu akhir tahun gerejawi hari ini, yaitu yang tertulis dalam Konvensi HKBP pasal 15 tahun 1996 tentang peringatan orang meninggal. Kita mempercayai dan menyaksikan kematian adalah akhir dari hidup manusia di dunia ini. Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Ada keselamatan bagi orang yang percaya. Yesus Kristus yang telah bangkit itulah yang membangkitkan orang dari kematian. Dialah Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan yang setia sampai akhir. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita supaya kita mengingat akan akhir hidup kita sendiri serta meneguhkan pengharapan akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan surga sebagai tujuan roh kita dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dengan ajaran ini kita menekankan pengharapan keselamatan manusia dari antara orang yang mati di dalam Yesus Kristus. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang hidup dapat menerima berkat dari orang yang mati. Kita menentang bahwa orang yang mati dapat berhubungan dengan orang yang hidup dengan mendoakan arwah-arwah. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa haruslah mendirikan tugu untuk menghormati orang yang mati sebagai cara menerima berkat bagi keturunannya. Dan dengan ajaran ini kita menolak semua bentuk ajaran agama kekafiran, terutama ajaran tentang roh yang mengatakan roh yang meninggal itu hidup dan roh orang yang meninggal itu menjadi hantu dan roh leluhur atau semangat. Pada waktu peringatan orang yang meninggal, baiklah kita mengingat untuk mengucap syukur kepada Allah akan segala perbuatannya yang baik pada waktu masih hidup, tetapi tidak untuk memohon berkat dan tanda kesurupan dari yang telah meninggal itu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 2 dan ayat 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa.
Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali datang ke hadapan-Mu kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan ayat 2. Firman Tuhan epistel minggu ini tertulis di Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai dengan ayat ke-16. Kita membacanya secara responsoria. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya.
Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan semua tempat kediaman orang di tanah itu. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183 ayat 1 dan ayat 2. Menjulang tak atas bukit kala, terang menerang salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancarkan si agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai peluk yang karam merindukan, di ufuk timur hari bergetar. Kristus tanda pengasihan, mengantar hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terberikan, di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan berludah kini berseri, terlunas darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta kita pada minggu ini. Shalom. Sejenak kami akan memperjelas warta gereja kita pada hari ini. Yang pertama, Marturia 3.2, persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu 22 November 2020, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan melalui amplop. Amplop disediakan oleh panitia di depan gereja dan dimohon amplop untuk tidak dilipat dan dibawa pulang. Persembahan tersebut dikumpulkan di tempat duduk. 5. Pemberitahuan 5.1. Pemberkatan nida. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Saudara Berto Sarumpait, putra dari Bapak Robert Sarumpait, Ibu Marlene Elizabeth Mandei, yang beralamat di Jalan Irigasi RT 011 RW 01 nomor 6, Kelurahan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, anggota Jemaat GKP Bandung, dengan Saudari Grace Novia Sitinjak, putri dari Bapak Sintua Warna Sitinjak, Ibu K. Burutamba, yang beralamat di Komplek Lewi Gajah Permai, Jalan Palem nomor 7 RT 04 RW 15, anggota HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi, masuk WEK 8. Rencana pemberkatan nikah pada Sabtu 28 November 2020 bertempat di Gereja Kristen Pasundan, Bandung Timur, masuk pukul 9 WIB. 5.2. Akhir tahun gerejawi manang ujung tahun perhuriaun. Pada hari ini Minggu 22 November 2020 adalah akhir tahun gerejawi atau ujung tahun perhuriaun HKBP manang pernengotan di Akka Namoding. Dalam ibadah minggu ini kita mengadakan acara memperingati jemaat yang sudah meninggal, yaitu mulai tanggal 25 November 2019 sampai dengan 22 November 2020 yang akan dipimpin oleh Amang Pendeta setelah pembacaan warta selesai. 5.3. Pemasangan pohon Natal manang pajongjong gaba-gaba dan membersihkan pekarangan gereja pada hari Jumat 27 November 2020 dimulai pukul 9 WIB. Kita akan memasang pohon Natal atau pajongjong gaba-gaba sekaligus kerja bakti untuk membersihkan lingkungan gereja. Untuk itu dimohon semua panitia Natal dan perhalado untuk dapat hadir dalam kegiatan tersebut. 5.4. Pemesanan buku, yaitu Ipola, Pajonok, dan Mendekat. Gereja kita akan memesan buku Pajonok atau Mendekat, yaitu periode Januari sampai dengan Juni 2021. Dan bagi jemaat yang akan memesan supaya menghubungi Sintua WEK-nya paling lambat hari Minggu 6 Desember 2020. 5.5. Jadwal ibadah untuk tanggal 29 November 2020 yang masuk pukul 7.30 WIB, yaitu WIB 4, 6, dan 9, dan yang masuk pukul 10.30 WIB, yaitu WIB 1, 7, 8, dan yang masuk pukul 16.30 WIB adalah WIB 2, 3, dan 5. 5.6. Fasilitas Zoom meeting untuk kategorial. Tim live streaming menyediakan fasilitas Zoom meeting tanpa limit.
waktu secara gratis. Fasilitas ini disediakan untuk seluruh kategori HKBP Jalan Lurah Cimahi. Untuk prosedur penggunaan fasilitas Zoom meeting ini dapat menghubungi tim live streaming di nomor ada tertera di sana itu 0811 222 749 atau dapat melihat informasi secara detail di Facebook Gereja Jalan Lurah Cimahi dan Instagram HKBP Cimahi. 5.7 Himbauan. Dihimbau kembali kepada seluruh jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker selama beribadah, dan bagi yang menggunakan face shield tetap harus memakai masker. Warta tambahan. Pada warta Minggu 15 November 2020 pada kolom penerimaan persembahan streaming tercantum di sana NN 1 juta yang seharusnya atas nama keluarga Tepardede Boru Simamora WEK 5, yaitu persembahan Gotilon. WEK 8 itu masuk persembahan pesta Gotilon. Yang berikut, bagi jemaat yang ambil bagian dalam pemesanan lelang gereja kita, telah dicantumkan nama-nama yang memesan di mading gereja kita dan boleh dilihat. Demikian warta gereja HKBP Jalan Lurah pada hari ini. Shalom, Horas. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan juga Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus yang mengikuti kebaktian di rumah, kita akan bersama-sama mengikuti peringatan warga jemaat yang telah meninggal. Untuk itu mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1 dan 2. Kisah
yang terkasih, sesuai dengan tahun liturgi gereja kita telah melewati minggu-minggu Trinitatis, dan saat ini kita memasuki akhir tahun gerejawi dan sekaligus peringatan akan saudara-saudari kita yang telah terlebih dahulu meninggalkan dunia ini dari tanggal 24 November 2019 sampai pada hari ini 22 November 2020 di HKBP Jalan Lurah. Gereja mula-mula telah memutuskan bahwa berlalunya 1 tahun gereja adalah merupakan anugerah dari Tuhan, dan sekaligus mengajak semua anggota jemaat untuk menyadari firman Tuhan yang mengatakan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Raja Gereja, ada 2 hal yang harus kita renungkan bersama pada saat kita sampai pada tahun akhir gerejawi atau peringatan bagi orang-orang yang telah meninggal dunia hari ini, yaitu alangkah baiknya hal ini kita renungkan di saat kita memperingati orang yang telah meninggal. Jika kita menyelenggarakan peringatan bagi yang meninggal hari ini, hal itu akan menyadarkan iman percaya kita supaya kita mengingat akhir hidup kita sendiri, serta meneguhkan pengharapan kita akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian dan dari kebangkitannya. Demikian juga menguatkan pengharapan kita dengan persekutuan orang percaya dengan Allah. Ingatlah akan firman Tuhan yang mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kita tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payah kita tidak sia-sia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengarkan suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Untuk itu mari kita merenungkan nyanyian Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1 dan ayat 3. Kudus,
karena itu marilah kita mendengarkan nama-nama anggota jemaat yang telah meninggal sejak 25 November 2019 sampai pada hari ini 22 November 2020. Ibu Tiurlan Borusibarani, Wik 7 lahir 28 Februari 1938, meninggal 19 Desember 2019, usia 81 tahun. Ibu Sinta Boru Sipahutar, Opu Priska Siagian Boru, Wik 1 lahir 20 Maret 1933, meninggal 31 Januari 2020, usia 87 tahun. Bapak M.E. Panjaitan Opuni Sinatanael Doli, Wik 1 lahir 12 November 1946, meninggal 23 Februari 2020, usia 73 tahun. Bapak Dr. Tony Daniel Silitonga, Wik 5 lahir 18 Juli 1961, meninggal 19 Maret tahun 2020, usia 58 tahun. Ibu Meliana Boru Manalu, Wik 4 lahir 16 Januari 2000, meninggal 16 Mei 2020, lahir 15 September 1938, meninggal 23 April 2020, usia 81 tahun. David Jadiro Nababan, Wik 4 lahir 16 Januari 2005, meninggal 16 Mei 2020, usia 15 tahun. Ibu Poibe Boru Sihombing, Opugoklas Boru, Wik 8 lahir 13 Agustus 1934, meninggal 26 Juli 2020, usia 85 tahun. Bapak Sintua Bismar Siagian, Opu Kori, Wik 2 lahir 7 Juni 1942, meninggal 7 September 2020, usia 78 tahun. Ibu Meriati Boru Manalu, Wik 8 lahir 18 Februari 1957, meninggal 9 September 2020, usia 63 tahun. Ibu Dr. Randa Pitauli Boru Simajuntak, Opu Rivier Boru, Wik 4 lahir 17 Agustus 1958, meninggal 3 Oktober 2020, usia 62 tahun. Bapak Jonser Silitonga, Opu Zepanya, Wik 5 Wik 8 lahir tanggal 6 Februari 1953, meninggal 25 Oktober 2020, usia 67 tahun. Karena itu jemaat kita yang meninggal, ibu 4 orang, bapak 6 orang, anak 1 orang, jumlah 11 orang. Tuhan menghibur seluruh keluarga yang ditinggalkan.
Dan kita juga berdoa buat keluarga dari jemaat yang dilayani Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi dalam acara pengebumian kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang pertama, Amang Sotarduga Mangasa Tua Sihombing. Kita juga berdoa supaya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan Amang Perningotan Simatupang. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri sambil berdoa kepada seluruh keluarga yang telah ditinggalkan, supaya Tuhan yang akan memberikan penguatan dan penghiburan kepada seluruh mereka. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 401 ayat 1 tambah 4. Silakan duduk. Bapak Ibu, kita lanjutkan acara. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 263 dan mengumpulkan persembahan pertama. Yang telah menenang desa
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini yaitu dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 46. Saya ajak Bapak Ibu yang hadir di gereja ini dan yang mengikuti kebaktian di rumah masing-masing untuk ikut membaca firman Tuhan hari ini, Matius 25 ayat 31 sampai ayat 46. Kita baca responsoria. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Maka Ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita memasuki kalender tahun gerejawi, akhir tahun gerejawi, dan pada akhir tahun gerejawi ini nama orang-orang yang telah meninggal telah kita bacakan tadi, memperlambangkan bahwa nama kita ketika Yesus akan datang untuk kedua kalinya juga akan dipanggil, juga akan disebut. Baik ketika
Kristus datang ketika kita masih hidup, maupun ketika Kristus datang ketika kita juga akan meninggalkan dunia ini. Dan penyebutan nama itu mengingatkan kita bahwa mereka yang telah meninggal akan juga sama dengan kita. Suatu waktu, suatu ketika akan meninggalkan juga dunia ini bersama dengan seluruh kemilaunya. Meninggalkan dunia ini bersama dengan kefanaannya. Dan setiap akhir tahun gerejawi mengingatkan setiap kita akan memento mori. Ingatlah hari kematian kita, sehingga pada hari ini kita adalah orang-orang yang bersyukur masih diberikan Tuhan kesempatan untuk berada di tengah-tengah dunia ini. Ada seorang gadis yang dulunya hidupnya sangat miskin. Setiap waktu ketika ingin bekerja atau membantu ibunya sebagai pemulung, ia melewati sebuah etalase toko bunga. Dan setiap ia melewati etalase bunga ini hendak memulung, ia terus memuji. Ada bunga yang sangat indah yang ia pada suatu hari melihat bunga itu, tetapi ia menangis karena tidak sanggup membeli bunga itu. Pada hari ulang tahun ibunya. Lalu ketika itu ia bertekad, saya harus sanggup membeli bunga ini dan memberikannya kepada ibunya. Ada kemarahan dalam hatinya, bercampur dengan marah ini, ia sedikit menggerutu kepada Tuhan. Kenapa hidupnya begitu sangat menderita? Sehingga dalam kemarahan bercampur motivasi semangat untuk bisa bangkit, si gadis ini bertekad untuk menjadi orang yang sukses. Ia merantau, dan dalam perantauannya yang telah termotivasi untuk menjadi orang yang berhasil, ia sedikit melupakan ibunya hanya demi supaya ia bisa sukses. Ia begitu sangat mengandalkan pikirannya supaya suatu ketika ibunya tidak tinggal di situ lagi, tetapi bisa bersama dengan dia hidup di kota. Ia mempersiapkan segala sesuatunya. Ia mempersiapkan rumah. Ia mempersiapkan hal yang perlu supaya nanti suatu ketika ibunya bisa bersama dengan dia. Dan dengan motivasi pada masa kesukaran itu, ia sedikit melupakan ibunya, hanya berfokus pada pekerjaannya dan supaya ia berhasil. Ketika ia sudah pulang ke kampung, pulang ke tempatnya, tempat kelahirannya, ia berdiri di etalase toko itu dan memang berhasil membeli. Dan memang berhasil membeli bunga yang dulunya sangat ia impikan. Seorang pemuda kemudian penasaran dan bertanya, "Gadis, kenapa kamu berdiri saja sangat lama?" "Saya mengingat masa-masa pedih ketika dulu tidak mampu membeli bunga ini. Sekarang saya bisa, dan saya akan mengantarkannya kepada ibuku," katanya. Ketika ia akan mengantarkan kepada ibunya, si pemuda itu tergerak hatinya untuk mengantarkan si gadis ini. Lalu mereka mulai berangkat, menusuri jalan mulai kecil, lorong, dan akhirnya tiba di sebuah tempat
yang terpencil agak kumuh. Lalu si gadis ini dengan gembira membuka pintu rumahnya. Ternyata si ibu sudah tidak ada lagi. Tetangganya mengatakan, "Kamukah anak gadis ibu ini?" "Ya." "Ibumu tidak di sini, tinggal di sini lagi." "Di mana ia sekarang tinggal?" Lalu tetangganya menunjukkan tempat di mana ibunya dikuburkan. Ia menyesal, ia menangis di pusara ibunya karena ia telah digelapkan oleh amarah kehidupannya sehingga ia sampai melupakan ibunya. Tidak ada lagi gunanya bunga yang ia pegang, bunga yang ia hendak berikan, karena ibunya telah tiada. Ia menangis di jari-jarinya, tetapi apa boleh dikata, ibunya telah meninggalkan dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang hendak kita petik dari cerita kisah itu? Selagi hari masih siang, selagi kita masih hidup, selagi Tuhan masih memberi nafas kepada setiap kita, hendaknyalah setiap kita mempergunakan kesempatan kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Mempergunakan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita untuk senantiasa hidup di dalam kehendak-Nya. Mempergunakan kesempatan dan hidup kita yang diberikan Tuhan kepada kita untuk memuliakan Tuhan dan hidup menjadi berkat bagi orang lain, berkat kepada siapapun, berkat kepada sesama kita. Karena suatu waktu nanti akan tiba waktunya bagi kita untuk mati. Dan sesudah mati akan tiba waktunya anak manusia akan datang dengan kemuliaannya. Kristus akan datang untuk mengubahkan dunia ini dari yang fana kepada kekekalan. Dan pada saat itu nama-nama akan dibacakan, bangsa-bangsa akan dikumpulkan, seluruh dunia akan bersama-sama dalam penghakiman, dalam pengadilan Tuhan yang dilaksanakan di dalam sebuah persekutuan kudus yang besar. Dan di situ akan ada pemisahan. Yang percaya beriman kepada Tuhan dan imannya berbuah senantiasa dalam hidupnya akan ditempatkan seperti domba di sebelah kanannya. Dan mereka yang akan menerima penghakiman, hukuman dari Tuhan ditempatkan di sebelah kirinya. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita masih berada di sini. Hari ini kita masih ada di dunia ini. Hendaklah setiap kita yang akan diminta Tuhan pertanggungjawaban dari hidup kita, memakai kesempatan dan waktu untuk sebaik-baiknya. Jangan nanti sesudah mati, sesudah meninggal, kita hendak melakukan yang baik kepada orang tua kita atau kepada orang yang kita kasihi. Dan ini menjadi peringatan bagi setiap kita, supaya mari kita terpanggil, peduli, tergerak hatinya. Dan inilah yang senantiasa dilakukan oleh Yesus, saudara-saudara. Ketika seorang miskin memanggil Yesus, ketika seorang buta menyebut nama Yesus, ketika seorang kusta memanggil Rabbi kepada Yesus, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah maka tergeraklah hati Yesus, maka terbukalah hati Yesus, maka ibalah hati Yesus, maka ada rasa kasihan, kasih yang terpanggil dari hati Yesus untuk menyembuhkan orang buta, untuk bantu orang-orang yang lapar dan haus, untuk menyembuhkan orang yang kusta, untuk menyembuhkan
mereka yang tidak bisa berjalan, yang sakit, tergerak hatinya. Dan iman kita pada hari ini dipanggil juga untuk seperti Yesus yang hatinya terbuka, ada rasa iba, ada rasa kasihan, terpanggil untuk peduli dan terpanggil untuk berbagi kepada mereka yang lapar, haus, yang dipenjara, yang fakir, miskin, yatim piatu, dan mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Siapa yang hendak melihat Tuhan, berilah orang-orang yang membutuhkan, maka niscaya kita melihat Tuhan. Itu ya. Karena kata firman Tuhan, ketika aku lapar, bila mana itu Tuhan? Kami tidak pernah melihat Tuhan, kami rindu Tuhan, kami mau melihat Tuhan. Jika kita ingin melihat Tuhan, maka berilah makan mereka yang lapar, berilah minum mereka yang haus, lawatlah orang-orang yang sakit dan di penjara, beri pakaian bagi mereka yang tidak mempunyai pakaian, beri tumpangan bagi orang-orang asing, dan tolong, bantulah, berilah, dan berbelas kasihanlah kepada mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Maka mulut mereka akan memuliakan Tuhan, dan disitulah nyata Tuhan yang ada di dunia ini. Itu sebabnya Yesus mengatakan, ketika kita melakukan kepada seorang atau mereka yang membutuhkan pertolongan itu, maka kita melakukannya kepada Yesus, kita melakukannya kepada Tuhan. Sehingga kita adalah orang-orang yang bersama-sama berbagi kasih, berbagi kebaikan, dan berbagi kasih Yesus kepada seluruh sesama umat manusia, supaya bersama-sama mereka yang sedih, mereka yang menangis, mereka juga boleh tertawa seperti kita. Dan itu juga yang menjadi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang telah meninggal dunia pada 1 tahun kalender gerejawi ini. Biarlah Tuhan yang menghibur seluruh keluarga yang ditinggalkan. Bapak Ibu yang di rumah yang mengikuti kebaktian ini, jika ada orang yang kita kasihi telah meninggalkan kita, Tuhan yang menghibur kita, menguatkan kita, meneguhkan kita di dalam hidup kita saat ini, supaya kita senantiasa hidup dalam kehendaknya meskipun banyak kesedihan, penderitaan, kesukaran yang kita hadapi, tetapi kita senantiasa hidup dalam kehendak Tuhan, bersama-sama dengan kehendaknya, supaya nanti nama kita tidak dihapuskan, nama kita tetap tertera di buku kehidupan. Maka ketika penghakiman itu terjadi, Bapa kita Yesus akan mengatakan, Bapakku yang memberkati engkau, masuklah engkau ke sebelah kananku. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan karena Tuhan memberkati menyertai hidup kami pada 1 tahun kalender gerejawi ini. Dan sekaligus hari ini kami mengingat saudara-saudara kami, teman kami, orang yang kami kasihi, orang tua kami, anak kami, suami atau istri dari orang-orang yang telah meninggal dunia. 1 tahun gerejawi ini kami berdoa untuk seluruh mereka Tuhan. Berkatilah mereka, hiburkan hati mereka di dalam roh, penghibur Roh Kudus, supaya mereka dikuatkan dan diteguhkan di dalam hidup mereka. Senantiasa berdoa, berpengharapan, beriman yang teguh di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan, mereka juga terpanggil untuk bersama-sama memuliakan Tuhan. Karena setiap kami juga nantinya akan meninggal sama seperti mereka, dan akan tiba waktunya hidup kami akan berakhir dari dunia ini. Bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di rumah ini dan di gereja ini, mungkin ada teman kami, saudara kami yang meninggal bukan jemaat Jalan Lurah Cimahi ini. Tuhan juga yang menghibur dan meneguhkan, menguatkan mereka, supaya setiap kami dihiburkan oleh Roh Kudus, Roh penghibur. Ya Tuhan, berkati jemaat-Mu yang berulang tahun hari ini,
Dan minggu ini panjang umur, sukacita senantiasa dalam lindungan Tuhan. Ulang tahun pernikahan, biarlah keluarga mereka semakin berbahagia, bersukacita memuji nama-Mu. Berkati Berto Sarumpait dan Grace Novi Sitinjak yang akan membentuk keluarga rumah tangga yang baru. Biarlah Tuhan yang semakin mempererat cinta kasih di antara mereka. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, NN Agustelo Pangaribuan. Biarlah Tuhan yang memberikan dan semakin memenuhi hidup mereka dengan segala sukacita yang dari Tuhan. Berkati keluarga Eslim Borumente Subang, Deon Louis dan Ernita Gultom, keluarga Tambunan Boru Raja Guguk di Depok. Biarlah Tuhan yang berkati rumah tangga dan keluarga hidup mereka, pekerjaan mereka, sehingga melalui semuanya itu Tuhan menganugerahkan sukacita bagi kehidupan mereka. Berkati keluarga Panjaitan Boru Sitompul Opung Paskah yang sudah lulus dari pendidikan di universitas. Biarlah Tuhan yang berkati ia ke langkah selanjutnya, yang memberi semangat dan kebajikan bagi Paskah. Berkati juga Poparan Oppo Armain Simbolon, biarlah Tuhan yang melindungi setiap keluarga dan Poparan Oppo Armain. Kami serahkan hidup kami Tuhan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Jemaat Tuhan yang sedang sakit atau lemah, terbaring di rumah sakit maupun di rumah, biarlah Tuhan yang memberkati setiap mereka, memberikan pemulihan dan kesembuhan, yang berkati obat yang mereka makan, sehingga Tuhan berkarya memberikan kesembuhan dan kepulihan bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan dan pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mengumpulkan persembahan yang kedua dan bernyanyi dari Gunung Jemaat nomor 266 ayat 1 dan seterusnya. Ada kota yang indah cerah, nama Bapa di mata indah, rumah Bapa di sorga Bapa. Bagi Yesus yang sudah menang, indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Di sana bersama teman, kita nyanyi pujian merdu, selamanya sentosa Tuhan, rasa duka terhapus selalu. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Bapa pemurah benar, kita patut bersyukur tetap. Tiap hari kasih-Nya besar, hidup kita teriring berkah. Indahnya saatnya kita
Bapa di sorga bakal bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman. Rumah Bapa di sorga bakal bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, Nyawa juga hidupku, harta milikku semua ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Tuhan Allah Bapa kami yang kekal dari kekal dan hidup selama-lamanya. Hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu sorga yang telah membukanya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka, supaya banyak saudara-saudara yang kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di surga. Berikanlah Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkanlah dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus pohon kehidupan dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami, agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengucapkan, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami agar selalu siap dan waspada serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua.